Amado Carrillo Fuentes, sang penguasa langit, nama yang menggema seperti bayang-bayang hitam yang membentang di atas langit Meksiko, ditakuti musuh, dihormati sekutu, dan diburu oleh seluruh aparat penegak hukum. Ia bukan sekedar bos narkoba, tapi arsitek di balik kerajaan kokain yang menjelajah lewat udara, tak tersentuh dan nyaris tak terlihat. Di balik wajah dinginnya, tersembunyi kejeniusan yang menjadikannya legenda kriminal yang tak tertandingi. Namun, di balik semua itu tersimpan keputusan tragis, sebuah langkah ekstrim yang ia ambil untuk menghilang dari radar dunia, yaitu dengan operasi plastik besar-besaran. Tapi rencana itu tidak berakhir seperti yang ia harapkan. Di ruang operasi, sang penguasa langit jatuh bukan karena peluru, tapi karena kesalahan medis atau mungkin sesuatu yang lebih gelap. Inilah kisah kelam dan penuh teka-teki tentang seorang petani miskin yang menjelma menjadi raja narkoba udara, dan kematiannya masih diperdebatkan hingga hari ini. Apakah Amado benar-benar mati atau ia masih hidup tersembunyi di balik wajah baru yang tak pernah dikenali dunia? Amado Carrillo Fuentes lahir pada 17 Desember 1956 di desa terpencil Guamujilito, negara bagian Sinaloa, Meksiko. Desa ini dikenal sebagai salah satu wilayah miskin dengan tanah yang gersang, di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani atau buruh tani. Ayahnya, Walter Vicente Carrillo Vega, adalah seorang petani biasa, sementara ibunya Aurora Fuentes mengurus rumah tangga dan 11 anak mereka. Keluarga Carrillo hidup sederhana, jauh dari kemewahan, dan Amado kecil tumbuh dalam lingkungan yang keras di mana bertahan hidup adalah prioritas utama. Sejak kecil, Amado sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia luar desanya. Di usia 12 tahun, ia bahkan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Aku tidak akan pulang sampai aku menjadi kaya." Ungkapan ini bukan sekedar impian anak kecil, melainkan tekad yang kelak mengubah hidupnya. Meski hanya mengenyam pendidikan dasar, Amado memiliki kecerdasan alami dan kemampuan membaca situasi yang tajam. Ia juga tumbuh dalam bayang-bayang pamannya, Ernesto Fonseca Carrillo, atau yang dikenal sebagai Doneto, salah satu pendiri kartel Guadalajara, organisasi narkoba terbesar di Meksiko pada masa itu. Doneto adalah tokoh yang dihormati sekaligus ditakuti di Sinaloa, dan pengaruhnya membuka jalan bagi Amado untuk mengenal dunia kriminal sejak remaja. Meski ayahnya tidak terlibat dalam bisnis narkoba, lingkungan di sekitar Amado dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja untuk kartel, mulai dari pengedar kecil hingga penyelundup. Disinilah Amado mulai memahami bahwa narkoba bukan sekedar barang terlarang, melainkan bisnis yang menjanjikan kekayaan besar. Ia belajar bahwa di Meksiko, di mana kemiskinan dan korupsi merajalela, jalan menuju kesuksesan seringkali harus melewati dunia gelap. Pada usia belasan tahun, Amado memutuskan untuk meninggalkan Guamujilito dan pergi ke Chihuahua, di mana ia mulai bekerja untuk pamannya. Awalnya, ia hanya diberi tugas-tugas kecil seperti mengawasi pengiriman marijuana atau menjadi kursus basan. Namun Amado cepat menyerap segala hal tentang bisnis narkoba, mulai dari cara menyuap polisi hingga teknik menyembunyikan narkoba di truk-truk mengangkut. Ia juga belajar bahwa kekerasan bukanlah satu-satunya alat untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi kecerdikan dan jaringan korupsi jauh lebih penting. Pelajaran-pelajaran inilah yang kelak membedakannya dari bos-bos narkoba lain yang lebih gemar memamerkan kekejaman. Perjalanan Amado dari anak desa yang miskin menjadi salah satu penjahat terbesar di Meksiko tidak terjadi dalam satu malam. Setelah beberapa tahun belajar di bawah asuhan Doneto, ia mulai mengambil peran lebih besar dalam operasi kartel Guadalajara. Salah satu momen penting dalam hidupnya adalah ketika ia bertemu Pablo Acosta Villarreal, seorang penyelundup legendaris di perbatasan Ojinaga. Dari Acosta, Amado mempelajari seluk-beluk penyelundupan melalui udara, sebuah keahlian yang kelak memberinya julukan sebagai El Señor de los Cielos. Ketika kartel Guadalajara mulai runtuh setelah penangkapan pemimpinnya, Miguel Angel Felix Gallardo, Amado melihat peluang untuk mengambil alih kekuasaan. Dengan kecerdikannya, ia tidak hanya bertahan di dunia yang penuh pengkhianatan ini, tetapi justru naik ke puncak hierarkis kriminal. Dan inilah awal dari legenda sang raja narkoba.
Amado Carrillo Fuentes tidak langsung menjadi raja narkoba dalam semalam. Perjalanannya menuju puncak dunia kriminal dimulai dari posisi yang sederhana, yaitu sebagai seorang pilot muda yang bekerja untuk kartel. Di akhir 1970-an dan awal 1980-an, ia mulai terbang mengangkut marijuana dan kokain untuk kartel Guadalajara. Awalnya ia hanya menerbangkan pesawat kecil di rute-rute terpencil, menghindari radar polisi dan militer. Namun, Amado cepat belajar bahwa untuk sukses di bisnis ini, ia harus memahami lebih dari sekedar cara menerbangkan pesawat. Salah satu mentor terpentingnya adalah Pablo Acosta Villarreal, seorang penyelundup legendaris yang beroperasi di perbatasan Ojinaga. Dari Acosta, Amado mempelajari trik-trik licik dalam menyembunyikan narkoba, seperti memodifikasi tangki bahan bakar pesawat atau menggunakan jalur penerbangan yang tidak terduga. Ia juga belajar bahwa dalam dunia narkoba, kekerasan hanyalah alat terakhir. Yang lebih penting adalah membangun jaringan korupsi, menyuap pejabat, dan memastikan bahwa setiap orang yang terlibat mendapatkan bagian dari keuntungan. Prinsip inilah yang kelak membuatnya berbeda dari bos-bos narkoba lain yang lebih suka memamerkan kejahatan. Ketika kartel Guadalajara mulai runtuh setelah penangkapan pemimpinnya, Miguel Angel Felix Gallardo pada 1989, Amado melihat peluang besar. Ia tidak ingin sekedar menjadi bagian dari organisasi lama, tetapi juga ingin membangun kerajaannya sendiri. Dengan kecerdikan dan kesabaran, ia mulai merekrut pilot-pilot terbaik, membeli pesawat-pesawat kargo, dan menjalin hubungan langsung dengan kartel-kartel Kolombia termasuk Pablo Escobar. Pada 1993, ambisinya mencapai puncak ketika ia membunuh Rafael Aguilar Guajardo, bos kartel Juarez saat itu, dan mengambil alih organisasi tersebut. Di bawah kepemimpinannya, kartel Juarez berkembang pesat. Amado membangun sistem penyelundupan yang hampir tak tertandingi, menggunakan armada pesawat pribadi, kapal selam mini, dan bahkan truk-truk yang dimodifikasi khusus. Ia juga dikenal sebagai bos yang sangat disiplin. Tidak seperti pemimpin kartel lain yang suka pamer kekayaan, Amado lebih memilih untuk tetap rendah profil, menghindari konflik yang tidak perlu, dan fokus pada ekspansi bisnisnya. Strategi ini membuatnya tidak hanya kaya raya, tetapi juga sulit ditangkap oleh pihak berwenang. Kesuksesan Amado dalam membangun jaringan penyelundupan udara tidak hanya memberikan kekayaan, tetapi juga julukan yang melegenda El Señor de los Cielos atau Sang Penguasa Langit. Julukan ini bukan sekedar panggilan biasa. Ia mencerminkan betapa Amado benar-benar menguasai langit Meksiko dengan armada pesawatnya yang canggih. Namun, di balik kesuksesannya, ada strategi yang jauh lebih besar dari sekedar penerbangan narkoba. Ia menciptakan sistem yang hampir mustahil ditembus, menggabungkan teknologi, korupsi, dan kecerdikan untuk membangun kerajaan narkoba yang tak terkalahkan. Julukan El Señor de los Cielos atau Sang Penguasa Langit bukan sekedar panggilan biasa. Itu adalah bukti nyata dari kejeniusan Amado Carrillo Fuentes dalam menguasai dunia narkoba dari udara. Sementara kartel lain masih bergantung pada penyelundupan darat yang beresiko tinggi, Amado memilih jalur yang lebih cerdik. Ia membangun armada pesawat pribadi yang terdiri dari Boeing 727, jet pribadi, bahkan pesawat kargo besar yang dimodifikasi khusus. Dengan armada ini, ia bisa mengangkut puluhan ton kokain sekaligus dari Kolombia langsung ke Meksiko dan melewati patroli udara dengan mudah. Tapi kehebatan Amado tidak hanya terletak pada pesawat-pesawatnya. Ia menciptakan sistem yang hampir sempurna dengan pilot-pilot yang terlatih, bandara-bandara rahasia di pedalaman, dan rute-rute penerbangan yang terus berubah agar tidak bisa dilacak. Ia juga tidak bekerja sendirian. Ia punya orang dalam di berbagai bandara, termasuk petugas bea cukai dan pengawas lalu lintas udara yang siap menerima suapnya. Jika ada pesawat yang terdeteksi, informasi itu akan segera sampai padanya sebelum pihak berwenang sempat bertindak. Kekuasaannya semakin tak tertandingi ketika ia mulai bekerja sama langsung dengan kartel-kartel Kolombia. Ia bukan sekedar pembeli, melainkan mitra strategis yang dihormati. Saking besarnya pengaruhnya, ketika salah satu pesawatnya jatuh di gurun dengan muatan kokain senilai jutaan dolar, Amado dengan tenang memerintahkan agar pesawat dan narkoba itu dibakar begitu saja. Bagi orang lain mungkin ini kerugian besar, tapi bagi Amado itu hanya bagian kecil dari bisnisnya yang terus bergerak.
Amado paham betul bahwa untuk bertahan lama di dunia narkoba, ia tidak cuma butuh sekedar uang, tetapi juga perlindungan dari dalam sistem itu sendiri. Itulah mengapa ia menginvestasikan sebagian besar kekayaannya untuk menyuap pejabat tinggi, polisi, bahkan jenderal militer. Salah satu kasus paling terkenal adalah ketika ia berhasil membeli Jenderal Jesus Gutierrez Rebolo, kepala Badan Anti Narkoba Meksiko. Ironisnya, orang yang seharusnya memberantas narkoba justru menjadi pelindung utama kartel. Taktik Amado sederhana tapi efektif. Ia tidak hanya memberi suap, tetapi juga menjamin keamanan bagi mereka yang bekerja untuknya. Jika ada pejabat yang menolak uangnya, ia akan menggunakan ancaman halus. Tapi jika ada yang berkhianat, hukumannya sangat kejam. Dengan cara ini, ia menciptakan lingkaran perlindungan yang hampir mustahil ditembus. Bahkan, ada desas-desus bahwa ia pernah menawarkan kesepakatan kepada pemerintah Meksiko bahwa ia akan membantu memberantas kartel-kartel kecil asalkan operasinya dibiarkan terus berjalan. Korupsi yang ia bangun begitu sistematis hingga banyak yang percaya bahwa sebagian besar institusi hukum Meksiko sudah terinfiltrasi oleh kartel. Ini menjelaskan mengapa, meskipun menjadi buronan nomor 1, Amado bisa hidup dengan bebas, bahkan sesekali muncul di restoran-restoran Meksiko tanpa takut ditangkap. Ia bukan lagi sekedar penjahat, ia adalah penguasa bayangan yang menggerakkan tali-tali kekuasaan dari balik layar. Dengan semua kekuasaan dan perlindungan yang ia miliki, seharusnya tidak ada yang bisa menjatuhkan Amado Carrillo Fuentes. Tetapi nasib ternyata memiliki rencana lain. Pada puncak kejayaannya, ia membuat keputusan yang tidak terduga, yaitu ingin menghilang dengan mengubah wajahnya melalui operasi plastik. Mungkin ia merasa bahwa dengan wajah baru, ia bisa hidup tenang tanpa harus dikejar-kejar. Tapi apa yang seharusnya menjadi awal kehidupan baru, justru berubah menjadi akhir yang tragis. Pada puncak kejayaannya, Amado Carrillo Fuentes membuat keputusan yang kelak menjadi akhir hidupnya. Ia memutuskan untuk mengubah wajahnya melalui operasi plastik besar-besaran. Tekanan dari pihak berwenang Meksiko dan AS semakin meningkat, terutama setelah Gubernur Morelos, Jorge Carrillo Olea, yang diduga melindunginya terpaksa mengundurkan diri akibat protes masyarakat. Amado merasa wajahnya sudah terlalu dikenal dan satu-satunya cara untuk menghilang adalah dengan menjadi orang baru secara harfiah. Pada 4 Juli 1997, dengan nama samaran Antonio Flores Montes, Amado masuk ke rumah sakit Santa Monica di Mexico City untuk menjalani operasi wajah lengkap dan sedat lemak. Operasi ini bukan prosedur biasa. Ia mungkin mengubah struktur tulang pipi, hidung, dan dagu, serta menghilangkan lemak di tubuhnya agar tidak bisa dikenali lagi. Dua pengawalnya berdiri di dalam ruang operasi, mengawasi setiap gerakan dokternya. Namun, 8 jam kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ia tiba-tiba mengalami komplikasi anestesi yang membuatnya meninggal dunia. Beberapa sumber menyebutkan bahwa alat bantu pernafasan gagal berfungsi, sementara yang lain menduga ada kesalahan dosis obat penenang dormicum yang dicampur dengan anestesi. Yang lebih mencurigakan, tidak ada catatan medis yang rinci tentang penyebab kematiannya, hanya spekulasi bahwa sesuatu yang salah terjadi selama operasi. Jenazah Amado kemudian dipamerkan di kamar mayat polisi untuk membantah rumor bahwa ia pura-pura mati. Foto-foto yang bocor ke media menunjukkan bahwa wajahnya yang bengkak dan tangannya yang sudah menghijau, tetapi banyak yang meragukan keaslian jenazah tersebut. Beberapa anggota keluarganya bersikeras bahwa Amado masih hidup, sementara pengacaranya bahkan menolak mengidentifikasi mayat itu sebagai kliennya. Yang lebih mengejutkan adalah 2 bulan setelah kematiannya, 3 dokter yang terlibat dalam operasi, termasuk ahli bedah plastik Ricardo Reyes Rincon, ditemukan tewas dengan cara mengerikan. Tubuh mereka disiksa, dikuliti, dan dibungkus dalam drum baja berisi beton. Mayat mereka menunjukkan tanda-tanda penyiksaan ekstrim seperti kuku yang dicabut dan luka bakar di sekujur tubuh. Pembunuhan ini memicu teori konspirasi baru. Apakah dokter-dokter itu dibunuh oleh kartel sebagai balas dendam karena gagal, atau justru oleh Amado sendiri untuk menutupi pelariannya? Spekulasi tentang nasib Amado terus berlanjut. Serial narkos Meksiko bahkan menyeratkan bahwa ia mungkin memalsukan kematiannya, sebuah teori yang didukung oleh ketiadaan bukti forensik yang meyakinkan. Namun DEA bersikeras bahwa Amado benar-benar meninggal, dan administrator mereka menyatakan kematiannya sama nyatanya dengan kematian Elvis Presley.
Pemakaman Amado di kampung halamannya Gua Mujilito berlangsung megah dengan peti mati berlapis perak dan ratusan pelayat, termasuk pejabat korup yang pernah ia suap. Ironisnya, sang penguasa langit yang selama hidupnya menguasai langit Meksiko justru menemui ajal di atas meja operasi dalam upaya terdesaknya untuk menghilang dari dunia yang ia ciptakan sendiri. Warisan misterinya tetap hidup hingga hari ini. Tidak ada yang tahu pasti apakah Amado benar-benar mati atau berhasil melarikan diri dengan wajah baru. Yang pasti, operasi plastik yang seharusnya memberi kebebasan justru menjadi kuburan, atau mungkin pintu menuju kehidupan rahasia yang tak pernah terungkap.